Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galif Ismail dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3332475 eh, dari kelompok penelitian operasional 1 shift 2 kelompok 15. Di sini saya akan mengerjakan soal yang dimana sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya itu ada lemari pakaian, kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Terus setiap proses memiliki kapasitasnya masing-masing, yaitu 70 jam untuk pengukuran, 50 jam pemotongan, dan 90 jam itu perakitan. Terus untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam. Kalau untuk 2 jam itu sendiri pada bagian pemotongan dan 1 jam itu perakitan. Untuk menghasilkan 1 lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Dan untuk jemuran lipat itu 2 jam pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Terus keuntungan per unit dari lemari pakaian kaca itu $2, lemari piring itu $4, dan jemuran lipat itu $3. Nah, di sini ada beberapa poin yang dimana pertama-tama kita itu membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat ya, kita misalkan lemari pakaian kaca itu adalah K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Di sini model matematikanya itu dengan fungsi tujuan max. Kenapa max Z? Karena di sini kita mencari keuntungan maksimalnya. Terus 2K plus 4P plus 3, terus plus 0 S1, S2, dan S3 ini untuk slacknya, dan fungsi kendalanya itu sendiri dari setiap prosesnya. Di sini kan ada 3 proses, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke POMKM aja. Untuk constraint dan variabelnya itu 3 ya, dan objektifnya itu kita maximize. Langsung oke aja. Nah, untuk constraintnya kita pilih prosesnya. Nah, untuk measurement-nya itu 2, 4, dan 3 di setiap produknya. Terus untuk pengukuran sendiri ya tadi seperti pada soal, kita masukkan saja langsung 3, 4, 2, 1, 3, 2. Nah, untuk RS-nya itu kan tadi di setiap proses kan ada ya 70 jam, 50 jam pada pemotongan, dan 90 jam itu pada perakitan. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung aja solve. Nah, di sini muncul solusinya atau hasilnya, yang dimana solusinya itu ada 6,67, di sini ada 21,67, dan pada RS-nya itu ada di 91,67. Mungkin segitu saja kalau dari software POMKM. Selanjutnya kita menggunakan software Excel, yang dimana pada Shadow Press Iteration 3 ini kita bisa ambil dari software POMKM.
pada iteration 30 kita bisa salin terus kita cantumkan ke tabel shadow price di Excel. Nah, selanjutnya kita mencari atau mencantumkan nilai shadow price pada setiap proses, yang dimana kita bisa mengetahuinya pada nilai slack 1 hingga 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya adalah mencari solusi, change vektornya, yang dimana change vektor itu sendiri itu kita bisa mengetahuinya dari solusi lama itu pada quantity. Kalau udah seperti ini, kita langsung select aja. Terus untuk perubahan itu sendiri kita perlu mengkalikannya dengan 7 jam karena di sini kan penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Jadi kita perlu mengalinya dengan slack 1, nilai pada slack 1, terus kita kali dengan 7, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja drag ke bawah, langsung muncul hasilnya. Nah, untuk solusi baru itu rumusnya adalah solusi lama ditambah perubahan. Oke, solusi lama tambah perubahan. Bentar. Bisa langsung drag saja. Nah, kalau udah seperti ini, kita selanjutnya adalah mencari keuntungan baru, yang dimana keuntungan baru itu kita perlu mengkalikan si iteration ini yang 430 dengan solusi baru. Oke. Sama dengan ini dikali tambah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung enter aja. Nah, sudah didapatkan hasilnya ya. Pada keuntungan lama ini, kita cantumkan nilai si quantity pada ZJ-nya. Nah, enter. Nah, cara untuk mencari nilai perubahan itu dengan cara keuntungan baru dikurangin dengan keuntungan lama. Ini kurang dengan keuntungan lama. Nah, didapatkan hasilnya ya 5,83. Untuk solusi lamanya juga sama seperti tadi ya. Untuk perubahan itu sendiri ada sedikit perbedaan, yang dimana di sini kan sudah tertera pengurangan 7 jam pada proses pengukuran, sehingga nilai ini kita kalikan dengan min 7. Nah, kalau sudah di enter, langsung drag saja. Untuk solusi barunya juga sama, itu solusi lama ditambah dengan perubahan. Keuntungan barunya juga sama seperti tadi, akan tetapi pada setiap di buka kurung itu kita kalikannya dengan si solusi baru pada pengurangan 7 jamnya. Oke.
enter. Terus untuk keuntungan lamanya juga sama dari nilai ZJ itu sendiri pada iteration 3, enter. Untuk perubahannya juga rumusnya masih sama, yang dimana keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Nah, sudah didapatkan hasilnya minus 5,83. Untuk selanjutnya itu adalah kita mencari reduce cost-nya, yang dimana kita bisa mengetahuinya pada model matematis atau pada soal. Di setiap proses pemotongan itu jumlah yang kita perlukan adalah 3, 4, 1. Nah, untuk nilai per jamnya itu sendiri kita bisa langsung cantumkan saja dari nilai si slack-nya, slack pada ZJ. Kita langsung saja drag. Nah, kalau udah seperti ini, kita cari nilai total itu dengan cara nilai jumlah yang diperlukan dikalikan dengan nilai per jamnya. Kita kali, terus enter, terus itu kita drag saja. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai total biayanya, yang dimana dengan cara rumus sum, enter. Untuk sumnya sendiri itu dari kolom total ya, kita langsung drag saja, itu kita enter. Nah, sudah didapatkan yang dimana total biayanya itu 5,17. Terus untuk selanjutnya kita pada sheet 2 ini kita bisa mencantumkan nilai-nilai pada tabel, bisa lihat dari si model matematisnya. Nah, untuk selanjutnya kita adalah mencari totalnya. Terus dengan cara memasukkan rumus sum product, kita tab, terus kita drag dari si kolom pengukurannya dari setiap produk, titik koma, habis itu kolom solusi optimalnya kita drag. Kalau sudah, jangan lupa kita kunci sekali, langsung enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung drag aja ke bawah. Oh ya, untuk si kapasitasnya itu sendiri kan kita bisa lihat dari ini fungsi kendalanya 70 dengan 50 90. Ini no. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa ke menu data, terus kita solver. Nah, kita solver, kita pilih kolom keuntungan pada ujung 0 ini. Terus untuk objektifnya itu max karena keuntungan maksimum. Nah, solver parameternya itu kita perlu drag kolom solusi optimalnya. Kalau udah, enter. Terus kita add. Nah, cell reference-nya itu kita blok sampai ini 3 total. Terus jangan lupa perhatikan tandanya. Terus constraint-nya juga kita pada kapasitas kita blok 3 sampai 90, nilai 90. Situ kita add. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ini sisanya. Nah, karena di sini di tabel itu tandanya lebih dari sama dengan, jangan lupa kita ganti. Oke. Kita habis itu klik OK. Nah, untuk metodenya kita menggunakan simplex LP, terus kita solve.
Nah, jangan lupa kalau sudah solve ini, kita pilih reports-nya itu, kita pilih semua ya, answer, sensitivity, hingga limits. Langsung oke aja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilainya ya, yang dimana di sini juga sudah menampilkan dari limits reports-nya, sensitivity reports-nya, dan answer report-nya itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.